Dongeng Timun Mas dan Buto Ijo. Dahulu kala, di sebuah desa yang damai di pinggir hutan lebat, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Sarni. Ia hidup sendiri di rumah kecil beratap rumbia. Meski sederhana, hatinya penuh kasih. Namun, satu hal yang selalu membuatnya bersedih. Ya Tuhan, aku sudah tua, hidup sepi sendiri. Andai aku diberi seorang anak, walau hanya satu, aku akan menjaganya sepenuh hati. Hari demi hari, doa itu terus dipanjatkan. Hingga suatu pagi yang aneh, saat embun belum kering dari dedaunan, datanglah sesosok raksasa tinggi besar dengan kulit hijau dan suara menggelegar. Hai manusia tua, aku dengar kau ingin anak. Aku bisa memberimu seorang anak, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Tuan Raksasa? Kau akan merawat anak itu, tapi saat usianya genap 17 tahun, dia harus kau serahkan kepadaku. Mbok Sarni ragu, tapi hatinya begitu menginginkan seorang anak. Maka, dengan hati berat, ia menyetujui perjanjian itu. Sang raksasa pun memberinya biji mentimun ajaib. Tanamlah dan rawat baik-baik, katanya. Beberapa hari kemudian, sebuah mentimun emas tumbuh besar. Saat dibelah, keluar seorang bayi perempuan cantik yang diberi nama Timun Mas. Anakku, akhirnya aku punya anak. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cerdas, baik hati, dan kuat. Ia membantu ibunya di ladang, belajar ilmu silat dari tetua desa, dan dicintai semua orang. Namun, waktu terus berjalan, dan usia Timun Mas mendekati 17 tahun. Pada suatu senja yang kelabu, tanah berguncang. Buto Ijo datang menagih janji. Mbok Sarni, mana Timun Mas? Sudah waktunya aku membawanya. Tunggu, berikan kami waktu 3 hari. Tolong. 3 hari. Kalau kau melanggar, kau juga akan kumakan. Setelah Buto Ijo pergi, Mbok Sarni segera menemui Resi Durna, pertapa tua yang tinggal di gunung. Aku tahu ini akan terjadi. Terimalah 4 benda ini: biji timun, jarum, garam, dan terasi. Berikan kepada Timun Mas saat ia lari dari Buto Ijo. Hari ketiga tiba. Pagi itu, Mbok Sarni memeluk Timun Mas. Maafkan ibu, kau harus pergi. Larilah ke hutan, gunakan benda-benda ini. Dengan tangis tertahan, Timun Mas pun berlari ke dalam hutan. Tak lama kemudian, Timun Mas, aku datang untukmu. Buto Ijo berlari mengejar, menghancurkan pepohonan, menginjak tanah hingga bergetar. Timun Mas berlari sambil melempar biji timun ke belakang. Tiba, hutan rimbun muncul, menghalangi langkah Buto Ijo. Tapi sang raksasa menerobosnya. Timun Mas melempar jarum, berubah jadi bambu runcing tinggi tajam. Tapi aku belum kalah. Ia terus mengejar. Timun Mas melempar garam,
berubah menjadi laut luas bergelombang. Namun, Buto Ijo berenang melewatinya. Timun Mas pun mengeluarkan benda terakhir. Terasi ia lemparkan dengan sekuat tenaga. Terasi itu berubah menjadi lautan lumpur panas mendidih. Buto Ijo tergelincir ke dalamnya. Tidak, aku tenggelam. Dan akhirnya, Buto Ijo tenggelam, lenyap, dan tak pernah kembali. Timun Mas kembali ke desa. Mbok Sarni menyambutnya dengan pelukan penuh air mata. Anakku, kau selamat. Sejak saat itu, Timun Mas dan ibunya hidup bahagia. Ia tumbuh menjadi pemimpin desa, bijaksana dan pemberani, dikenang oleh semua generasi. Pesan moral: cinta seorang ibu tak kenal batas. Keberanian dan kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan. Janji adalah hal yang sakral, namun kebaikan selalu menemukan jalan. Karena sejatinya, tidak semua raksasa itu buruk, dan tidak semua manusia itu lemah. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini ya.